Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Berikan kami hikmat supaya firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, bisa kami lakukan dan bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita belajar tentang kepribadian atau teladan dari Ayub. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Alkitab berkata seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, Ayub mengalami pemulihan Tuhan. Alkitab berkata Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Jadi kalau sebelumnya kekayaan Ayub nominalnya 1, setelah dia berhasil melewati ujian yang ada, Tuhan lipat gandakan menjadi 2. Ini berbicara tentang 2 kali lipat. Jadi tentang double porsi. Ayub mengalami pemulihan Tuhan 2 kali lipat. Nah, menariknya saudara, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Kenapa Ayub mengalami pemulihan yang daripada Tuhan? Ketika dia mengalami krisis, dia berhasil melewatinya, Tuhan pulihkan hidupnya, diberkati Tuhan 2 kali lipat. Nah, apa sebabnya? Nah, di Ayub 42 ayat yang ke-10 menarik sekali. Ada trigger atau ada sesuatu yang Ayub lakukan sehingga pemulihan itu mencapai puncaknya dan terjadi di dalam hidup Ayub. Perhatikan kata ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, baru pemulihan itu terjadi. Saya ulangi sekali lagi. Setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, baru kemudian pemulihan 2 kali lipat itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Nah, menarik sekali saudara. Ternyata perbuatan Ayub ini menjadi pemicu Ayub mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Dari krisis, Tuhan rubah menjadi berkat. Dari malapetaka, Tuhan rubah menjadi berkat. Dari habis, Tuhan rubah menjadi penuh. Dan itu Ayub alami setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Nah, apa makna tindakan Ayub ini ketika dia mendoakan sahabat-sahabatnya? Nah, sebetulnya kalau saudara dalami kitab Ayub, Ayub punya sahabat. Ada Elifas, ada Bildad, ada teman-temannya yang lain pada waktu itu. Nah, sahabat-sahabatnya ini berkumpul ketika Ayub mengalami masalah. Dan ketika Ayub mengalami masalah, sahabat-sahabatnya ini berkumpul. Dan kalau saudara perhatikan dari awal kemunculan sahabat-sahabat Ayub sampai akhir dari kisah Ayub ini, sahabat-sahabatnya itu berdiskusi dengan Ayub. Secara teologis mereka mempertanyakan kenapa malapetaka ini terjadi terhadap Ayub. Dan sahabat-sahabat Ayub ini sempat mengeluarkan statement yang kurang enak kepada Ayub. Sahabat-sahabat Ayub ini berkata, mungkin engkau Ayub melakukan sebuah dosa. Padahal Alkitab berkata Ayub ini orang saleh. Nah, ternyata saudara, ketika sahabat-sahabatnya ini berkumpul dan berdiskusi dengan Ayub, sahabat-sahabat Ayub ini menghakimi Ayub bahwa malapetaka yang Ayub alami karena Ayub melakukan dosa. Dan tentunya ini hal yang tidak mengenakan. Ketika mengalami masalah, malah sahabat-sahabatnya menghakimi dia. Dan di akhir kisah tersebut saudara, ada satu tindakan yang Ayub lakukan, yaitu mendoakan sahabat-sahabatnya, memberkati sahabat-sahabatnya.
Mungkin secara psikologi Ayub kecewa dengan sahabat-sahabatnya, karena ketika di masa susah malah sahabat-sahabatnya ini menghakimi dia, menuduh Ayub melakukan banyak dosa. Tetapi Ayub mendoakan mereka, memberkati mereka, mendoakan supaya murka Tuhan tidak menimpa atas sahabat-sahabatnya. Dan ketika Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya ini dan sudah melakukan doa ini, Ayub dipulihkan Tuhan. Nah, artinya di situ Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya yang telah menghakiminya pada waktu itu. Nah, saudara, kita belajar di akhir kitab Ayub ini, di akhir kisah Ayub ini, pemulihan Tuhan bisa berikan di dalam hidup kita kalau kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, pengampunan yang kita lakukan terhadap orang lain akan membuat hidup kita mengalami pemulihan Tuhan. Makanya tidak heran ketika Tuhan Yesus menyampaikan sebuah firman-Nya, dia berkata kurang lebih, kalau saya bahasakan, kalau kamu punya sesuatu yang belum dibereskan dengan sesamamu, dan ketika itu belum dibereskan dan kamu datang untuk mempersembahkan persembahan, Tuhan Yesus berkata, tinggalkan persembahanmu, bereskan itu, berdamailah dulu dengan sesamamu, baru kemudian datang kepadaku. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin mengalami pemulihan, mari kita bereskan dulu segala konflik yang kita alami dengan sesama kita. Ayub memberikan teladan yang baik, hidupnya dipulihkan Tuhan. Pemicunya adalah dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang menghakiminya ketika Ayub mengalami krisis. Hari ini saya mau mengingatkan kita semua, di dalam berelasi mungkin terdapat banyak gesekan, dan Tuhan mau supaya kita berdamai dengan orang lain. Ketika kita berdamai dengan orang lain, berkat-berkat Tuhan akan mengalir di seluruh setiap usaha yang kita kerjakan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus berdamai dengan sesama kami. Karena ketika kami berdamai, ketika kami memiliki keharmonisan dalam hubungan dengan sesama kami, maka berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.